Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Anggaran Bahan Baku. Nah, berikut adalah nama anggota kelompok 3. Nah, yang pertama di sini ada pengertian bahan baku. Dalam pengendalian bahan baku, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam membuat anggaran pembelian bahan baku dapat dianggarkan dalam satuan unit uang. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah waktu pembelian. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dikelompokkan menjadi bahan baku langsung, direct material, dan bahan baku tidak langsung, index material. Selanjutnya ada beberapa fungsi anggaran bahan baku. Yang pertama, sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Jumlah satuan bahan mentah yang dibelikan ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan dalam proses produksi. 2. Sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh berapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan dalam proses produksi. Yang ketiga, sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya, ada beberapa manfaat anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku mempunyai 3 kegunaan pokok. Yang pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat untuk menciptakan koordinasi kerja. Yang ketiga, sebagai alat untuk melakukan pengawasan kerja. Tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain: yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Dan yang terakhir, sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku ini terdiri dari 4 jenis anggaran, yaitu yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku atau Unit of Direct Materials Budget. Anggaran kebutuhan bahan mentah disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan baku langsung yang diperlukan, bukan nilainya dalam rupiah. Secara terperinci, anggaran ini harus dicantumkan jenis-jenis barang jadi yang dihasilkan, jenis bahan baku yang digunakan, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, standar penggunaan bahan baku, dan waktu penggunaan bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli oleh perusahaan dalam periode waktu mendatang. Ini harus dilakukan secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah dan waktu pembelian. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu besar akan mengakibatkan berbagai risiko. Misalnya, bertumpuknya bahan baku di gudang yang mungkin itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas. Terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses, atau biaya penyimpanannya menjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil, juga akan mendatangkan berbagai risiko, berupa terhambatnya kelancaran proses produksi akibat kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secepatnya. Anggaran persediaan bahan baku.
dalam penyusunan anggaran kebutuhan bahan baku dan anggaran pembelian bahan baku di muka, tampak bahwa masalah nilai persediaan awal dan persediaan akhir bahan baku selalu diperhitungkan. Setiap perusahaan mempunyai kebijaksanaan dalam menilai persediaan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya kebijaksanaan tentang penilaian persediaan dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama kebijaksanaan FIFO, yang kedua kebijaksanaan LIFO. Anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Tentu tidak semua bahan baku yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni satu, perlu adanya persediaan akhir yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Selanjutnya kedua, perlu adanya persediaan besi agar kelangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan baku. Bahan mentah yang telah digunakan dalam proses produksi harus dihitung dinilainya rencana besarnya dinilai bahan baku yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan Sekian dalam presentasi dari suatu kelompok anggaran kami, tersendiri kurang lebihnya disebut mohon anggaran maaf. bahan baku yang habis Wassalamualaikum digunakan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Manfaat kasih. disusun anggaran bahan baku yang habis digunakan antara lain adalah satu, untuk keperluan produksi costing, yaitu perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan baku. Bentuk dasar anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam anggaran ini standar digunakan bahan baku masih diperhatikan tetapi tidak dicantum pada anggaran kebutuhan bahan baku.